Jadi tingkat kontak konsumen dengan penyedia jasa itu ada high contact sama low contact. Kalau high contact itu dia ketika proses produksi itu langsung berhadapan. Ya kayak misalnya tadi dokter sama pasien kan langsung berhadapan. Tapi kalau misalnya low contact itu bisa kayak bengkel gitu kan, dia nggak ketemu langsung. Kayak ATM, maksudnya bengkel itu kan ketika menyerahkan mobilnya mungkin ketemu, tapi kan ketika proses si montirnya itu memperbaiki mobil atau motornya kan nggak ditinggal juga bisa gitu. Jadi itu termasuk bukan yang high tapi low. Terus juga misalnya kita ngambil uang di ATM. ATM kita ketemu orangnya langsung enggak atau kita ngomongnya sama berurusannya sama mesin. Jadi itu low contact. Pokoknya intinya kalau high contact itu benar-benar langsung berhadapan ketika proses produksi itu berlangsung. Oke, ini juga sama, ini cuman sama dengan operasi manufaktur, ada pure service, quasi manufacturing service, sama mixed service. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan. Kayak pure service itu berarti ya high contact, kalau quasi itu di tengah-tengah, mix itu yang low contact. Yang mau ditanyakan sampai sini, mbak, mas. Ini masnya cuma satu ya yang datang. Sorry. Quasi itu yang low contact, maaf. Yang mix itu yang moderate, yang di tengah-tengah antara high sama low. Internet penyedia jasa. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, lanjut ke modul 2 ya. Jangan lupa istilah-istilah bahasa Inggris tadi untuk karakteristik jasa itu tolong dihafalkan, diingat-ingat dan dipahami. Ini bisa diganti slide-nya. Nah. Oke, itu diganti. Lah. Gimana? So far susah nggak belajar pemasaran jasa? Sudah belajar manajemen pemasaran belum? Sudah belajar manajemen pemasaran belum? Belum ya? Jadi pokoknya mbak-mbak sama mas-mas, nanti kalau belajar apapun yang ada yang namanya pemasaran, itu pasti belajar tentang STP ini. Segmentasi, targeting, sama
positioning itu pasti ada, nanti manajemen pemasaran juga ada, masalah strategik harusnya juga ada. Tapi jangan lupa ini punyanya pemasaran misalnya. Bentar. Saya lanjutkan ya, modul 2 ya. Ini perilaku pelanggan dalam jasa. Bagaimana pelanggan memilih dan membuat keputusan. Ini ada proses pengambilan keputusan. Mbak biasanya kalau misalnya mau makan deh, proses awalnya ngapain dulu kalau mau makan? Mikir apa yang dipikir? Mikir mau makan. Kenapa sih mbak kok mau makan? Mbak kenapa kok pengen makan? Lapar. Lapar itu berarti termasuk apa? Insting. Rasa. Bukan itu maksud saya. Iya, kebutuhan. Anugerah. Lapar adalah anugerah, oke. Ngantuk juga anugerah. Oke, karena itu kebutuhan kita. Jadi kita harus tahu proses pertama yang harus kita ketahui sebelum kita mengambil keputusan itu adalah pengenalan kebutuhan. Jadi kita butuhnya apa? Kalau lapar ya butuh makan. Kalau haus ya minum. Kalau misalnya lagi suntuk butuh hiburan, mungkin bisa karaokean atau nonton bioskop atau apa, tergantung. Shopping ya kan tergantung macam tiap orang kan beda-beda. Pertama yang pasti kebutuhannya apa dulu itu harus tahu. Pengenalan kebutuhan itu proses pertama ya. Terus yang kedua itu pencarian informasi. Kira-kira pencarian informasi apa ya? Ngantuk ya tidur. Ngantuk pun butuh tidur. Lah tidurnya di mana yuk? Nah kalau ngantuknya pas lagi di atas gunung gimana mau tidur di mana? Ya jadi pencarian informasi itu maksudnya mencari kira-kira apa yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi kayak tadi misalnya lapar, berarti kan kita harus tahu restoran mana yang harus kita datangi ya kayak tadi mikir-mikir nyari informasi mau makan di mana, cari apa. Nah, itu pencarian informasi. Kita mau pengen makan apa. Nah, itu dicari terus kan setelah kita dapat informasi kan biasanya ada beberapa alternatif kan. Kalau kita mencari informasi misalnya di googling aja deh di Google. Makan apa misalnya? Anggap aja makanan vegetarian. Nah, itu kan munculnya banyak kan. Jadi kan alternatifnya bakso deh ya, terserah bakso. Baksonya kan saya bakso di Taipei. Ada bakso siapa, bakso apa. Nah, itu kan banyak. Kita sudah dapat informasi, misalnya baksonya si A, ini jenis baksonya yang besar-besar. Yang sebelah tenis. Terus, tapi nggak ada bakso kikil misalnya. Terus yang di tempatnya si B ini baksonya juga besar, ada kikilnya. Terus kalau yang di bakso C mungkin baksonya campuran besar kecil. Terus dia lebih banyak variasi rasanya mungkin. Nah, itu kan informasi yang kita dapat ketika kita mencari tahu tentang bakso di Taipei. Nah, setelah itu kan berarti otomatis ada beberapa pilihan kan.
Nah, setelah kita dapat informasi itu, kita evaluasi alternatif. Maksudnya